dari pagi sampai pagi lagi sama teman-teman juga. Media yang sudah support sama ini. Tadi ke dalam cuma ngecek-ngecek aja sih bagaimana progresnya. Selanjutnya akan saya menyerahkan. Sempat bertemu dengan pelaku? Tidak. Yang tidak ingin ngobrol atau dibatasi mungkin dari pihak bola jadi. Memang nggak mau ketemu aja sih. Mas Angger pas mengetahui pelakunya adalah pacarnya Tamara seperti apa Mas Angger? Sudah. Bagaimana responnya mungkin setelah melihat CCTV itu? Ya itu bukan kelakuan manusia sih. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf aku pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih tapi satu sisi lega, semua itu cepat. Dan kita masih akan terus telusuri. Tapi mengenal sosok tersebut nggak sih? Sosok TSK Kak, itu nggak sih? nggak mengenal nggak? Sama sekali. Tapi ketika Ketemu juga nggak kemarin waktu belum pernah diperkenalkan juga karena kan hubungannya sudah 2 tahun ya. Anak suka cerita almarhum 21 sampai 24 sampai 3 tahun. hampir 3 tahun. Ya. Anak suka cerita mungkin. Nggak pernah Mama cerita. punya teman Nggak pernah. Cuman anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini memang nggak mau berenang. Bapak, kakak udah mau berenang. Kalau bilang mau ngasih. Apa itu berarti salah satu petanda nih? Maksudnya Mas Angger sendiri nggak ada firasat pada anak, karena kan nggak mau berenang, dia biasa suka berenang gitu. Yang biasa ngomong suka berenang sih. Katanya kan waktu itu di sekolah les berenang, Les kan berenang mungkin oleh sama mamanya gitu. Saya nggak pernah. Yang pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya, itu bisa di kawasan Bunda Indah, dan kita udahan karena abis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya belum bisa berenang. aman. tapi kemarin ketika mau berenang itu ibunya izin nggak ke Mas Angger gitu mungkin? Kita udah nggak ada hubungan 3 tahun, 2 tahun. Oh berarti nggak ada komunikasi sama Nggak ada sekali? komunikasi. Saya komunikasi sama anak saya langsung. Terakhir ketemu sama almarhum Tanggal Sebelum 20 kejadian, ya? Kamis tuh 25. 22 sampai 25. 2 hari sebelum kejadian itu Mas Angger? Iya. ada gelagat yang Itu kemana? Untuk firasat kan? Ada curiga nggak sih kemana? Dia firasat Kita nggak usah bawa ke bisnis lah. Semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya akan terus akan berjuang demi anak saya. pelaku kan dihukum seumur hidup ataupun hukuman mati. Iya. Ancaman. Iya, masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya imitasi seadil-adilnya, seberat-berat. Berarti bisa dibilang ini sudah setimpal lah ya kalau misalnya hukuman mati. Untuk perasaan mental mungkin nggak akan ada yang bisa membayar itu. Cuman kalau kita hidup di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bablas karena saya nggak mau gini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Kak, berarti hari ini baru pertama kali juga yang melihat CCTV gitu ya? Iya. Melihatnya ada unsur kesengajaan nggak sih kalau menurut Atau Kak memang sendiri? yang Kak Angger Silakan nanti ada lagi masih proses penyidikan terhadap si siapa namanya saya lupa. Iyalah pokoknya nama siapa itu. Biarkan yang berbicara itu barang bukti semua dan penyidik. Di sini kapasitas saya masih sebagai saksi. Tadi di dalam dikasih mantan. pertanyaan apa? Enggak. Tadi seperti saya bilang sekali lagi saya tidak ada hubungan lagi sama materi saya. Tadi sempat dikasih BAP juga gitu nggak sih maksudnya untuk tanya-tanya gitu penambahan gitu terkait dengan Enggak sih, saya mau cek. Aku cuma cek aja, mungkin progresnya gimana. Enggak ada yang spesifik. Mas Angga terhadap pelaku ini juga pernah melakukan kriminal juga yang kasus pemukulan antara Putra Siregar dan Itu urusan dia lah itu. Mas Angger kan Kita masih di koridor kayak ini aja. Enggak apa-apa, saya jawab semua asal di koridor saya. Mas Angger kan sih ya ini sering katanya dititipkan
menitipkan anak sama si sama Iya, sama ya. itu udah Ya. tahu belum sih Mas Angger sebelumnya soal seringnya dititipkan? Itu tanya ke ibunya aja kali. Gitu. Berarti tidak ada konfirmasi dari Tidak. ke Mas Angger. Tidak ada izin untuk menitipkan? Tidak. gitu? Dan Mas Angger sebelumnya pertemuan dengan anak dipersulit kan Iya, seperti selama apa? ini Itu berbeda koridor. Kita berbicara sekarang di kasus ini aja. Oh, siap-siap Ya. Mas Angger, Ya. ada rasa penyesalan nggak sih harusnya kalau mungkin Itu udah kode Allah ya. Itu udah semua udah dari Allah. Jadi kita cuman bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Pas di ketika otopsi kemarin katanya ada bekas gigitan dari ibunya. Dari Mbak Tamara. Iya. Mungkin komentarnya gimana? Dan itu penyadarkan dan dilakukan dari juga pada saat Sampai lebam biru gitu, Mas. Sadar gitu kan bahwa kan dia sudah pingsan katanya. Saya tidak mau menjawab yang berhubungan dengan ibunya. Itu nanti tanya aja ke ibunya. Kalau saya pertama kali melihat anak saya langsung saya pegang mukanya, saya cium bibirnya. itu saat di mana? Di Premier Jatinegara. Rumah sakit ya? Udah dalam Rumah posisi sakit. Meninggal. Mas Angger waktu itu dapat informasi dari siapa pas anak dibawa ke rumah Eh, sakit? dari adik ibunda via asisten saya. Oh. Gitu. itu emang sudah tidak berhubungan baik ya dengan Kita tidak bisa ngomong berhubungan baik atau baik. Semua itu hubungan ada yang baik, ada yang baik, ada yang sama sekali tidak hubungan. Berarti waktu itu langsung dikabarin sama keluarganya Tamara Ya. via asisten. Ya. Berarti setelah pindah rumah sakit dari rumah sakit Pondok Pondokopi itu saya nggak datang sama sekali, saya nggak tahu. Saya taunya sampai ada perin-perinan Pondokopi itu pas di rumah duka. Tapi Mas Angger sempat ngecek ke TKP kah setelah kejadian atau seperti apa? Ke TKP nggak? Enggak. Ada lagi? Mas ada ada luka lebam itu benar nggak sih Mas? Ya, ada. ada tersangka lain gitu. Silakan nanti kita lihat progresnya. Yang pasti ini masih berjalan. Kita serahkan polisi. Udah? luka-luka lebam. Mas luka lebamnya tadi di mana? Kejadian apa ya? Penolakan otopsi. Oke, jadi begini, teman-teman, semua kematian tidak wajar itu harus ada yang namanya otopsi. Misalnya, saya jantung di jalan, Silet. itu ada harus melakukan otopsi. Dan waktu itu memang saya sudah menunggu dari pihak polisian itu pas di rumah sakit, habis itu malamnya, dan akhirnya paginya baru datang. Jadi ya memang kita menandatangani itu bertiga, satu pihak itu kalau nggak salah polisi atau dari pihak dari Polres. Ada lagi? Mas tadi Yang soal disebutkan yang luka satu lebam itu di mana? Di bagian mana aja? mananya dan Yang saya aware itu ada di bagian tangan kiri. Itu aja sih, yang lainnya biar ditanyakan ke polisi aja. Oke, makasih. Mas Angger. Terima kasih Mas Angger. Ada lagi?